Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai identifikasi hama dan penyakit pasca panen, yaitu Crocidolomia binotalis. Dengan anggota kelompok Alfi Syahrul Miftahul Huda, Fadia Safa Afifah, Tri Agustin Setiarni, Aisyah Putri, dan Ahmad Atsyah Raza. Next. Nah, garis besar yang akan kita presentasikan kali ini yaitu mengenai latar belakang Crocidolomia binotalis, taksonomi dan morfologi, habitat hama, gejala serangan, kerugian, dan kerusakan, serta metode pengendalian baik secara fisik, kimiawi, dan biologi. Next. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kita tahu bahwa hama ulat Crocidolomia binotalis ini merupakan salah satu hama yang dapat ditemukan pada daun sawi dan kubis. Nah, hama ini dapat menyebabkan daun tersebut menjadi berlubang, sehingga kualitasnya menurun dan harga jual di pasaran pun juga ikut menurun. Next. Nah, untuk si Crocidolomia binatalis ini atau yang biasa juga bisa disebut sebagai ulat crop, itu kingdomnya itu dari Animalia, kemudian dia berasal dari film Arthropoda dan kelasnya itu insekta. Nah, ordo dia itu Lepidoptera, di mana ketika dia menjadi ngengat itu sayapnya itu bersisik-sisik. Nah, secara taksonomi hewan ini berasal dari famili Crambidae, kemudian dari genus Crocidolomia dan dari spesies Crocidolomia binatalicea. Next. Nah, untuk secara morfologi, sebenarnya hewan ini tuh punya 4 fase, itu telur larva, kemudian nanti menjadi pupa dan mengengat. Dan ketika dia menjadi telur, biasanya diletakkan di bawah daun atau daun terlindungi dan berbentuk pipih serta berkelompok. Nah, kemudian ketika dia menjadi larva, dia juga biasanya itu berkelompok gitu dan berada di bawah daun produk yang diserang, terdiri dari 5 instar berwarna hijau muda kecoklatan serta apa namanya dan biasanya itu menghindari cahaya matahari dan kemudian panjangnya kurang lebih 2 cm, bahkan di beberapa kasus lebih dari itu. Kemudian dia akan menjadi pupa dan ngengat yang umumnya aktif di malam hari. Next. Nah, selanjutnya mengenai gejala serangan apabila ulat ini menyerang dari tanaman produk pertanian. Biasanya memiliki ciri yang utamanya itu bekas berupa bercak putih akibat larva kecil yang memakan bagian bawah daun. Nah, ini akan menyebabkan kerusakan pada lapisan epidermis permukaan atas daun, sehingga akan muncul lubang-lubang yang kering, sehingga daunnya tersisa tulang-tulang daunnya saja. Nah, kemudian ketika ulat tersebut memasuki fase larva instar kedua, ulat ini akan memencar dan menyerang daun bagian lebih dalam, sehingga masuk ke dalam pucuk tanaman dan menghancurkan titik tumbuh. Nah, apabila serangan ini pada tanam kubis yang telah membentuk crop, larva yang telah mencapai instar ketiga ini akan menggeret ke dalam crop dan merusak bagian tersebut, sehingga dapat menurunkan nilai ekonominya. Selain itu, ciri lainnya juga apabila serangan ini menyerang tanaman, gejalanya ini akan memunculkan kotoran-kotoran yang biasanya sisa dari bekas ulat yang memakan dari tanaman kubis. Nah, akibat dari gejala serangan ini tentunya akan menimbulkan kerugian. Kerugian yang ini dapat menghancurkan atau menurunkan kualitas crop sehingga kubis tidak laku dijual. Nah, sebuah penelitian dilakukan oleh Bajo et al. Menyatakan nah, serangan hama ulat crop ini di Kelurahan Kakasken kedua dapat menurunkan produktivitas mencapai 48,83%. Baik, mungkin sebelumnya udah dijelaskan gejala yang ditimbulkan. Nah, ini tuh kerusakan secara menyeluruh. Jadi, ulat ini larvanya itu akan memakan daun sehingga berlubang. Bahkan kalau misalnya sangat parah itu bahkan hanya bakal tersisa tulang daun. Nah, binotalis ini menyukai daun yang muda dan memakan titik tumbuh. Nah, kalau terutama ini untuk di lahan ya, karena kalau misalnya udah di dalam pasca panen, mereka hanya memakan yang tersisa, daun yang ada gitu. Nah, kalau misalnya di lahan itu
akan memakan titik tumbuh yang nantinya tuh si tanaman akan gagal membentuk crop. Larva ini juga meninggalkan bercak putih yang sudah dijelaskan tadi. Nah, mereka juga makan bagian batang. Nah, kalau misalnya bagian batang ini termakan, biasanya akan terjadi pembusukan. Nah, pembusukan ini akan mengakibatkan terhadap kegagalannya panen gitu. Boleh dilanjut? Di sini pengendalian secara fisik ataupun mekanik. Nah, ketika pada panen atau pasca panen, mungkin ini lebih ke pembersihannya aja gitu. Jadi dalam di lahan gitu dilakukan pemilahan sejak di lapangan gitu. Jadi memisahkan daun yang terdapat telur atau larvanya sehingga pada proses pasca panen itu tidak habis dimakan oleh larvanya. Nah, untuk di lapangan sendiri dapat dilakukan perangkap tanaman. Perangkap tanaman ini berupa kayak tanaman yang menjadi pengalih agar budidaya yang dilakukan itu tidak rusak. Nah, di sini dapat dilakukan penanaman tumpang sari dengan tomat, jagung, dan bawang daun. Nah, ini dipilih tomat, jagung, dan bawang daun ini dikarenakan mereka tidak menyukai baunya. Dan juga dapat dilakukan perangkap pheromonoid sex. Jadi bentuknya itu seperti yang sebelah kanan, sebuah toples gitu dengan cairan pheromonoid. Nah, mereka itu akan tertarik dan masuk ke dalam lubang yang disediakan di sana. Boleh dilanjut. Nah, selain pengendalian secara fisik, ada juga pengendalian secara biologi dan juga kimia, di mana pasti akan lebih banyak diaplikasikan di lapangannya daripada untuk penerapan panen dan pasca panen. Nah, yang pertama adalah pengendalian biologi, yaitu dengan memanfaatkan agensi hayati Streptomyces sp yang diaplikasikan pada tanaman seperti kubis dengan menyemprotkan suspensi agensi hayati tersebut. Nah, pengaplikasian agensi hayati ini dapat menimbulkan gejala pada larvanya, yaitu perubahan warna tubuh menjadi lebih pucat, tekstur tubuh yang menjadi lebih lunak, kebasahan, dan diteruskan dengan warna tubuh larva menjadi coklat kehitaman, serta ukuran tubuh mulai mengkerut dan mengering. Boleh dilanjut? Nah, di sini selain Streptomyces sp, ada juga berbagai musuh alami dari ulat crop atau C. binotalis, yaitu sebagai berikut. Next. Tapi sebelum itu ada juga pengendalian secara kimia, yaitu dengan menggunakan chlorfluazuron, deltametrin, dan profenofos. Yaitu kalau chlorfluazuron itu adalah insektisida yang bekerja dengan menghambat sintesis kitin pada hama sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan hama tersebut. Nah, selanjutnya untuk kimia juga ada deltametrin, yaitu insektisida yang bekerja dengan cara menyerang sistem saraf hama sehingga dapat menyebabkan paralisis dan kematian. Selanjutnya ada juga profenofos, yaitu insektisida organofosfat yang bekerja dengan cara menghambat enzim kolinasterase pada sistem saraf hama. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.